Wes langsung. Wes mulai, gak apa-apa. Wis mulai. Wes. Oke. Kono ketok. Hmm. Kono. Oke. Udah ya. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Di sini akan saya Muhammad Asin Adabi, anggota kelompok KKN MITDR ke-12 dan akan membawakan sedikit menjadi moderator atau penengah lah dari acara ini ya, yang bertema tentang filsafat Islam dan lingkungan. Di sini filsafat Islam dan lingkungan ini lebih dikerucutkan lah menjadi filsafat ekologi Islam dan kritik atas kerusakan lingkungan. Ya, sebelum kita memulai tema tersebut, alangkah baiknya kita mengenal lah teman kita seangkatan kita 2018, Mas Ozi Muhammad Ilham Fauzi, itu mahasiswa AFI angkatan 2018. Dia dikenal sangat kritis di angkatan kita dan lebih radikal dari siapapun. Ya bisa dicopot Mas, nggak apa-apa. Kita sudah vaksin juga, menerapkan vaksin, protokol kesehatan sudah. Ya monggo, copot. Ya inilah Mas Ilham Fauzi. Mungkin sebelum kita menuju ke tema tersebut, kita tahulah bahwa lingkungan kita ini semakin lama itu semakin mengalami degradasi karena salah satunya adalah semakin banyaknya populasi masyarakat dunia. Peningkatan masyarakat dunia ini menyebabkan kebutuhan pangan, kebutuhan energi itu semakin meningkat, sehingga manusia itu sendiri semakin mengeksploitasi bumi ini secara besar-besaran tanpa memperdulikan akibatnya di kemudian hari, seperti pembuatan pemanasan global itu. Pemanasan global sehingga pencairan air laut bisa menenggelamkan pesisir-pesisir, itu kan termasuk dari efek dari rumah kaca yang dibuat oleh manusia sendiri untuk mendorong mendorong produksi pangan oleh manusia sendiri. Kemudian paham-paham yang agama Islam itu sendiri ya, dari itu tentang manusia adalah khalifah fil ard, itu digunakan untuk manusia itu sendiri sebagai acuan untuk mengeksploitasi dunia ini semakin semakin lebih jauh lah. Mereka semakin arogan menggunakan spirit itu dan lebih mengedepankan egonya untuk mendapatkan hal-hal yang secara materialis itu lebih mudah lah. Kemudian
apa judul itu filsafat ekologi Islam sebagai kritik atas kerusakan lingkungan. Mungkin pertanyaan yang pertama dari saya yang dikemukakan saya ya, yaitu benarkah membuang sampah bisa benar-benar menjadi solusi utama atau ada hal-hal yang justru menambah kerusakan lingkungan? Sebelum pertanyaan itu mungkin secara garis besar apa tentang filsafat ekologi Islam dan sebagai kritik atas kerusakan lingkungan itu bisa dijelaskan oleh Mas Fauzi, monggo Mas. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Mas Adabi, saya akan menjelaskan dulu ya tentang perjalanan filsafat Barat yang berdampak pada kerusakan lingkungan gitu. Jadi sebenarnya ada hubungannya gitu kan. Bagaimanapun filsafat di Barat kan berhasil mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan dan juga dari dominasi gereja gitu kan. Lah, akibatnya itu ada suatu titik pembangunan peradaban yang mengarah pada antroposentrisme gitu. Nah, kalau kita melihat daripada paradigma Kartesian dari René Descartes itu kan mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada gitu. Nah, secara garis besar paradigma Kartesian itu memiliki sumbangsi besar terhadap filsuf-filsuf selanjutnya gitu. Sumbangsi pemikiran itu adalah mengutamakan akal budi atau rasio manusia sebagai titik pusat sentral dalam menentukan suatu peradaban. Lah, karena titik pusat sentral inilah manusia dianggap sebagai penentu untuk menentukan suatu peradaban, akibatnya ada efek-efek yang akhirnya itu berdampak negatif terhadap lingkungan gitu. Jadi efeknya itu apa gitu? Karena apa? Anggapan-anggapan dan asumsi dari hal itu adalah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai gitu. Lah, cara berpikir antroposentrik itu cenderung melihat paradigma pembangunan itu pada pola pikir manusia saja gitu. Akhirnya kita kan melakukan eksploitasi dan lain sebagainya gitu. Yang akibatnya itu kan menjadi satu kritik ya terhadap peradaban sekarang gitu. Bagaimanapun peradaban kita termasuk di Indonesia pun juga terpengaruh oleh Barat gitu. Akibatnya kita kan berada pada satu titik peradaban yang hanya menguntungkan kemakmuran manusia saja gitu. Hanya pada profit dan profit. Akibatnya itu apa ya kalau kita misalkan profit dan profit? Ya akibatnya kita tidak mau tahu apakah pembangunan industri di sektor misalkan katakan A itu akan memiliki dampak yang tidak baik terhadap lingkungan ataupun tidak gitu. Contoh saja kan misalkan ada di Pekalongan itu kan ada ya Mas ada ya. Itu kan pembangunan pabrik industri batik itu kan malah melakukan pencemaran gitu kan. Ya, nah jadi kan mereka itu kan dihadapkan pada profit dan profit gitu. Selain itu juga ini kan daripada kapitalisme itu sendiri gitu kan yang menggenjot manusia untuk mendapatkan profit dan sebagainya gitu. Nah, sekali itu juga adalah daripada aspek ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Misalkan pada tanaman transgenik gitu itu kan diharapkan pada pemenuhan pangan gitu. Tapi ada studi yang menarik dari seorang filsuf dan juga seorang fisikawan itu Capra gitu. Jadi Capra itu melakukan studi ternyata tanaman transgenik itu tidak benar-benar pada tujuan awal untuk memenuhi kebutuhan pangan gitu. Tapi ternyata tanaman transgenik pun juga akhirnya mengalami kegagalan dan juga karena itu kan rekayasa genetika pasti akan ada satu anomali ketika dikonsumsi oleh manusia gitu. Jadi tidak sesuai dengan tujuan awal. Jadi menurut pandangan seorang Capra dia itu melihat ternyata pembangunannya itu sebenarnya itu ya hanya untuk menguntungkan daripada industrial itu sendiri gitu. Lah ini kan satu bentuk pola pikir yang dihadapkan pada aspek ya keuntungan saja gitu, pada aspek pembangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia gitulah. Jadi ini kan yang harus menjadi kritik gitu. Kalau misalkan segala sesuatu dihadapkan pada pembangunan manusia, otomatis ya kita tidak mau tahu bagaimana dampak dan selanjutnya gitu. Dan otomatis pola pikir kita itu ya cenderung stagnan, cenderung tidak terlalu kritis untuk melihat dampak kerusakan lingkungan. Misalnya kita membuang sampah gitu ya. Ini kan kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Misalkan kita buang sampah terus dan lain sebagainya. Kita rajin buang sampah, bahkan negara-negara maju pun seperti itu gitu. Tapi nyatanya angka climate change itu semakin naik gitu lah. Ini kan menjadi satu pertanyaan kenapa seperti itu. Ternyata di balik kita buang sampah, kita melakukan suatu produk yang tidak bisa direboisasi, terus kita melakukan
pembuangan energi yang ternyata itu kan berdampak pada kerusakan bumi, dan akhirnya ada efek rumah kaca gitu kan. Akhirnya di negara-negara maju pun ketika kita rajin buang sampah dan sebagainya, kita melakukan suatu konsumsi energi yang berlebih yang berdampak pada energi itu ternyata berdampak besar pada kerusakan di muka bumi gitu. Jadi kita juga harus mengkritik pada aspek pembangunan seperti ini gitu. Dibalik kritik kita terhadap kapitalisme yang selalu mengumpulkan profit gitu. Nah, karena itu kan para filsuf benar selanjutnya itu mengkritik paradigma yang antroposentrik menjadi anti antroposentrisme atau anti humanisme gitu. Misalkan dari seorang filsuf Norwegia itu mengatakan bahwa ya dengan konsep deep ekologi gitu. Jadi dalam pandangan deep ekologi itu menjadikan manusia itu setara dengan hewan-hewan dan lain sebagainya. Dengan begitu diharapkan manusia tidak melakukan satu eksploitasi yang berlebihan. Akhirnya kita akan mengkonsepkan suatu etika baru gitu, etika yang tidak terlalu menjadikan kita sebagai orang yang menentukan segalanya, tapi bagaimana keharmonisan kita terhadap lingkungan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya kan kalau kita menerapkan suatu etika yang baru, kita juga berdampak pada aspek pembangunan manusia segitu. Kenapa kita akan masuk kepada seperti itu? Gini, misalkan kita melakukan membentuk satu teknologi ataupun inovasi, kita juga harus berpikir apakah inovasi ini juga bagaimana kedepannya dengan alam, bagaimana dan sebagainya gitu. Bagaimana suatu sektor industri itu bisa bersahabat dengan alam dan sebagainya. Jadi kan ketika ada etika baru yang deep ekologi itu kan karena menyamakan semua bahwa itu setara dan tidak ada yang paling unggul, akhirnya itu kan ya kita juga harus melakukan satu harmonisasi gitu ya. Ya terus ada juga dari Capra gitu. Kalau Capra itu mengkritik seperti itu mirip dengan deep ekologi, tapi tambahan daripada Capra adalah dia melihat alam sebagai satu hal yang harmonis gitu. Jadi kritik juga kepada Capra terhadap filsafat barat yang selalu melihat pada aspek rasio gitu. Karena aspek rasio jadi manusia dihadapkan pada pandangan-pandangan mekanistik yang rasional hanya pada sudut pandang manusia gitu. Dia kemudian bertolak kepada filsafat timur. Nah, kita tahu kan misalkan filsafat timur itu kan pada harmoni manusia gitu. Aspek harmonitas itu yang digunakan oleh Capra untuk mengkritik filsafat barat gitu. Dia akhirnya karena filsafat timur itu bahwa mengatakan alam dan sebagainya sebagai satu kesatuan harmonis, maka Capra pun menolak filsafat barat yang mengatakan bahwa berpikir hanya dengan cukup menggunakan rasionalitas tanpa ada intuisi dan keindahan dan sebagainya gitu. Jadi dengan pandangan seperti itu Capra mengkritik barat dan mengatakan ya kita harus melihat konsep alam semesta sebagai satu hal yang indah, harus yang harmoni gitu. Sebagai satu kesatuan yang dimana kita juga hidup dalamnya, dan apakah kita sendiri itu akan tega melakukan suatu kerusakan dan sebagainya gitu. Jadi kan apa yang dilakukan Capra pun juga termasuk hal yang deep gitu kan. Hanya kita juga merasa kita sebagai satu bagian daripada kosmos gitu, bagian daripada alam semesta gitu. Bahkan manusia kan adalah mikrokosmos gitu. Jadi kalau misalkan kita kerucutkan lagi ke pertanyaan tadi, apakah buang sampah termasuk akan memberikan efek yang benar-benar signifikan? Ya menurut saya tidak gitu. Karena di balik itu kita malah melakukan konsumsi energi yang berlebihan dan tidak bisa diserap oleh alam gitu. Ya gimana Mas Ada? Nah, gini kan tadi kan harmonisasi ya tentang harmonisasi tentang alam dan manusia seperti yang dikatakan Capra dengan menggunakan rasionalisme yang kemudian merujuk kepada humanisme tadi ya. Itu berarti kan kalau dalam bahasa barat itu kan antroposentrisme ya, Mas ya. Nah, bagaimana tolong sedikit jelaskan tentang bagaimana antroposentris tentang agama ini sendiri yang menyebabkan kerusakan lingkungan, atau salah satu kan dalam ekosofisme sih menjelaskan bahwa antroposentris agama itu salah satu bentuk dari salah satu bentuk dari perusakan lingkungan itu sendiri. Jadi di situ menawarkan banyak yang dibuka tadi deep ekologi ya. Salah satu kan itu solusinya kan deep ekologi, biosentrisme maupun ekosentrisme. Tolong bisa dijelaskan bagaimana kok bisa antroposentrisme itu sendiri kok dipandang sebagai
lingkungan, kemudian kenapa kok bisa ya biosentrisme dan ekosentrisme itu sendiri dijadikan salah satu opsi pengganti dari antroposentrisme itu sendiri. Monggo Mas. Jadi kan kalau misalkan dalam antroposentris itu kan manusia itu kan yang menentukan segalanya gitu kan. Maksudnya dalam hal ini manusia yang menentukan segalanya adalah artinya satu pembangunan itu hanya didasarkan pada eh, manusia sebagai pusat gitu. Maksudnya acuannya itu kesenangan manusia gitu kan. Misalkan kita melakukan suatu pembangunan mall di kota, ya itu kan akhirnya kita kan nggak mau tahu gitu bagaimana sih dampak, ternyata di situ ada apa gitu, apakah akan rusak lingkungan dan sebagainya. Karena kita beracu pada antroposentris manusia sebagai pusat pembangunan, ya kalau misalkan manusia sebagai pusat pasti kan manusia ya masa bodoh terhadap lingkungan kan, yang penting kita senang dan sebagainya gitu. Nah jadi kan ini kan akan menjadi satu hal yang bahaya gitu kalau kita menitik beratkan pada manusia, pada tolak ukur manusia sebagai aspek pembangunan gitu lah. Misalkan ke antropocentrisme maksudnya ke ekosentrisme gitu, itu kan akhirnya ya berusaha untuk menjelaskan tadi gitu bagaimana jika kita menggunakan ekosistem sebagai pusat gitu. Lah itu kan apalagi jadi selanjutnya yang jadi sofistik gitu ya, apa ekosofisme gitu kan. Misalkan ekosofisme mengkritik agama sebagai satu pusat antroposentris gitu. Ya menurut saya itu satu hal yang wajar gitu, karena bagaimanapun kita melihat perjalanan pemikiran Islam saja gitu kan, itu kan melahirkan banyak pemikiran gitu. Ada yang terlalu mengusatkan manusia dan sebagainya gitu. Sedangkan pada pandangan sufisme itu kan lebih menitik beratkan pada harmoni gitu. Lepas dari entah itu dari kalangan falsafi atau mungkin kalangan syariah atau mungkin kalangan akhlaki dan sebagainya itu kan, tapi mereka itu memiliki satu kesamaan bahwa harmonisme itu sebagai satu cara untuk menuju kepada Tuhan. Ini kan suatu bentuk pemikiran Islam yang berbeda dengan Islam yang lain gitu. Kalau misalkan Islam lain kan misalkan kalam itu kan bertumbuh pada argumen rasional, atau mungkin fikih bertumbuh pada bagaimana menentukan hukum yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang mereka tentukan dan sebisa mungkin sesuai dengan hadis yang sahih gitu kan. Nah, jadi ini akan yang jadi perbedaan gitu. Kenapa ekosentrisme dan juga ekosofisme itu menjadi salah satu solusi gitu ya? Karena itu tadi gitu. Mereka menempatkan saya, kamu, dan kalian semua itu sebagai satu bagian dari alam semesta gitu. Lah, karena kita menempatkan satu bagian daripada alam semesta, kita tidak bisa egois untuk menempatkan diri sebagai orang yang paling superior gitu. Kita tidak bisa egois sebagai manusia itu paling superior gitu. Jadi tidak gitu. Kita tuh sama saja kita dengan kucing, kambing dan sebagainya gitu. Karena kita sebagai satu entitas yang sama derajatnya, maka kita juga diharuskan untuk menghormati. Kita juga harus memperhatikan hak-hak mereka gitu, hak hewan, hak lingkungan gitu. Akhirnya itu apa? Akan terbentuk suatu wujud pembangunan yang mengarahkan pada satu titik yang dimana itu sebagai satu solusi dari kerusakan lingkungan gitu. Selama ini kan kerusakan lingkungan selalu ya dihadapkan pada pembangunan manusia gitu sih. Misalkan kayak motor dan sebagainya gitu kan. Motor kan dibangun dengan teknologi yang akhirnya ya makan fosil yang maksudnya minyak yang tidak bisa diperbarui. Terus bagaimana dengan gas dari motor gas knalpot dari motor itu kan tidak bisa kita perbarui lagi gitu. Dan itu kan salah satu contoh praktis yang bisa kita lihat daripada pembangunan yang antroposentris gitu. Jadi kan industri itu kan seperti itu gitu kan. Mereka tidak peduli gitu, karena mereka ya beranggapan selain pada profit, mereka kan bertolak belakang pada antroposentris gitu, mengusapkan diri pada manusia gitu. Jadi menurut saya itu sih Mas. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya dari saya. Dari tadi kan tentang ekosofi, tentang banyak problem yang digali dari filsafat ini ya tadi ya. Filsafat ini menggali tentang apa sih kok bisa merusak ini, semua ini merusak, pandangan antroposentrisme merusak, pandangan tentang ini merusak, itu bagaimana lah. Terus apa sih pandangan dari Mas Osi sendiri tentang
hal yang ditawarkan oleh agama Islam sendiri maupun dari Barat tentang etika lingkungan itu sendiri maupun bagaimana pandangan kita menyikapi tentang problem-problem yang ada dalam sekarang ini yang tentunya bisa berdampak lebih positif bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Kalau misalkan dari agama Islam, saya akan menerapkan pemikiran daripada Syed Nukaib Al-Atos gitu. Seorang ulama fundamentalis dari Malaysia, seorang pendukung Sunni ya. Yang murid-muridnya itu bisa teman-teman lihat dari Universitas Darussalam Gontor dan juga Universitas Ibnu Khaldun. Jadi mereka itu sangat Atosian itu pengikutnya Syed Nukaib Al-Atos. Jadi Universitas Darussalam Gontor itu kan mengikuti pemikiran dari beliau gitu. Lah, jadi apa sih pemikiran dari Syed Nukaib Al-Atos gitu? Jadi dia itu menggunakan satu pandangan ontologis gitu. Pandangan ontologis metafisika bahwa Tuhan adalah entitas yang paling tinggi gitu kan. Tuhan yang menentukan segalanya gitu. Lah, ini hal yang menarik gitu. Ketika kita menggunakan pandangan teosentrisme itu kan dikritik oleh para pemikir-pemikir Islam kan. Katanya teosentrisme itu akan mengakibatkan pada kerusakan dan sebagainya. Justru daripada teosentrisme Al-Atos itu tidak gitu. Itu ada satu pemikiran yang menarik yang dari teosentrismenya itu dia mengakibatkan pada suatu harmoni. Kenapa seperti itu gitu? Jadi ada satu kembali pandangan ekosufismenya dari Ibnu Arabi. Kalau misalkan Ibnu Arabi kan mengatakan bahwa kita semua adalah Tuhan karena dia berangkat dari filsafat Neoplatonisme gitu. Yang mengatakan bahwa Tuhan sebagai satu entitas yang sebenarnya termasuk kita semua, kita akan menuju kepada tahap tajalli gitu. Ketika kita sudah menyingkap pada tahap tajalli, kita akan bersatu dengan Tuhan gitu. Jadi ini kan satu konsep yang Ibnu Arabi terpengaruh oleh filsafat Yunani dari Neoplatonisme dari Platon gitu ya. Jadi ini yang dikritik juga oleh para Sunni gitu. Sunni kan menolak pahaman seperti itu gitu, baik dari Asy'ariyah dan sebagainya. Karena Syed Nukaib Al-Atos adalah seorang Sunni gitu. Beliau dari mengkritik pandangan-pandangan seperti itu dan menawarkan bahwa meskipun Tuhan sebagai sentris, alam semesta adalah sebagai satu ciptaan Tuhan, atau dalam bukunya itu disebut dengan The Created Book gitu, atau sebagai buku-buku ciptaan Tuhan gitu. Karena itu sebagai buku ciptaan Tuhan gitu, karya Tuhan gitu. Apakah kita akan tega untuk melakukan satu kerusakan gitu? Tentunya tidak gitu kan. Lah, kalau kita sudah berangkat dari titik ontologis gitu, bahwa kita tidak boleh untuk melakukan satu kerusakan lingkungan dan bahwa hakikat alam semesta adalah sebagai satu bentuk ciptaan Tuhan yang harus kita hormati, dan sebagai seorang hamba harus melakukan satu bentuk penghormatan kepada Tuhan, ibadah dan sebagainya. Esensi ibadah kan bukan seperti itu ya Mas Adabi, kita melakukan satu bentuk kecintaan, kasih dan sayang dan kecintaan kita terhadap Tuhan gitu. Lah, otomatis dengan hakikat ontologis bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang harus kita hormati, maka kita akan membentuk suatu bentuk etika baru gitu, etika yang memang tidak boleh, etika yang harus kita sebagai muslim harus kita sebagai pandang bersama bahwa kita tidak boleh melakukan suatu bentuk pembangunan yang merusak gitu. Otomatis bagaimanapun kita di samping kita melakukan buang sampah pada tempatnya, kita pun juga pada sektor industri dan teknologi kita juga harus memikirkan ulang gitu, apakah dampaknya itu akan memberikan satu kerusakan terhadap lingkungan atau tidak gitu. Nah, jadi pandangan yang menarik daripada Al-Atos adalah dia itu menolak ilmu pengetahuan yang menurut Barat itu bebas nilai gitu. Jadi menurut Al-Atos tidak gitu. Ilmu pengetahuan tidaklah bebas nilai. Cenderung ada suatu bentuk narasi-narasi ideologi yang terselubung dalam pengetahuan Barat. Misalkan saja tanaman transgenik gitu kan. Ternyata tanaman transgenik itu yang sudah diteliti Capra gitu. Capra gitu ternyata ya tidak benar-benar sesuai goal awal gitu. Goalnya kan katanya untuk menuntaskan kelaparan, tapi akhirnya itu tidak menuntaskan kelaparan kan, malah hanya saja menguntungkan profit daripada orang-orang yang meneliti itu tadi gitu. Jadi ilmu pengetahuan pun tidak selamanya bebas nilai gitu, tapi malah ada narasi-narasi terselubung di balik ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi dari pengembangan satu inovasi ada satu hal yang ternyata di baliknya itu penuh dengan orang-orang yang akhirnya itu menguntungkan bagi kelompok mereka kan. Jadi kan itu satu sudut pandang yang akhirnya itu kritik terhadap antroposentrik ya. Ya, jadi ada kesamaan juga sebenarnya daripada Ernest seorang filsuf ekologi atau mungkin Capra gitu dengan Syed Nukaib Al-Atos gitu.
kritik terhadap antroposentris gitu. Nah, oleh karena itu harusnya diiringi dengan pembangunan inovasi teknologi yang kita harus memberikan satu dampak gitu. Harus ada etika yang dipertanggungjawabkan oleh para ilmuwan yang tidak semata-mata hanya melakukan inovasi-inovasi yang akhirnya tidak ada dasarnya etikanya gitu. Lah jadi kan sebagai muslim menurut saya ini yang harus kita perhatikan gitu. Lah menurut saya juga kita kan kalau misalkan dari barat gitu kan, itu kan ada dari sudah saya paparkan tadi kan. Lah itu kan sebenarnya kan dari Islam dan barat itu memiliki satu kesatuan yang sama gitu kan. Misalkan dari deep ekologi atau mungkin filsafat etika lingkungannya dari John Jonas gitu kan. Han Jonas itu kan beliau kan mengatakan tentang filsafat kebertanggungjawabkan, etika kebertanggungjawabkan itu kan. Khususnya dari Kapol dan sebagainya, mereka kan memiliki suatu bentuk tolak temu yang sama bahwa kita tidak boleh melakukan satu antroposentrik. Kita harus memberikan ulang bahwa manusia bukanlah sebagai penentu segalanya, bahwa kita juga harus menghormati tidak hanya diri kita tapi hewan dan lain sebagainya. Hewan pun harus diberi hak hidup, hak kehormatan bagi mereka gitu sesuai dengan organismenya gitu. Dan kebutuhan mereka dan juga lingkungan kita gitu. Nah, jadi kan ada satu titik temu yang sama gitu kan. Nah, jadi itu menurut saya yang menarik gitu. Akhirnya kan ada pandangan ada pandangan yang sama gitu bahwa dengan ada pandangan yang sama gitu tentang bagaimana menghadapi salah satu solusi global gitu. Ya salahnya itu tadi gitu yang sudah saya katakan, dengan menghormati hak-hak seluruh makhluk hidup dan berujung pada pembangunan inovasi dan teknologi yang tidak hanya berdasarkan pada pemenuhan hasrat manusia saja gitu, yang tidak didasarkan pada aspek kebutuhan hidup manusia saja, tapi semua makhluk hidup berhak untuk melestarikan kehidupannya gitu. Wah, sangat panjang lebar ya, mulai dari filsafat klasik, filsafat postmodern, dan banyak itu urutannya dari tadi tentang filsafat Islam maupun filsafat Barat itu sendiri ya. Mungkin dari sekian banyak tadi materi yang dijabarkan oleh Mas Fauzi dan menjawab pertanyaan tentunya dari saya, mungkin dari Mas Fauzi sendiri itu bagaimana itu kesan pesannya, mungkin kesan tanggapan terakhir lah, closing statement tentang filsafat Islam dan lingkungan ini sendiri. Ini kan masih gencar-gencarnya ya Mas ya. Mungkin bisa statement terakhir lah, bebas tentang apa yang tanggapan Mas Fauzi. Yang penting jangan terlalu radikal dan jangan terlalu kiri ya Mas ini. Soalnya kita menuju ke konten ini, jangan terlalu radikal. Monggo Mas. Ya, mungkin closing statement gitu dari saya. Kita kan mahasiswa UIN gitu. UIN mengalangkan yang namanya Green Campus gitu kan. Ya, pertama di samping kita melakukan buang sampah pada tempatnya, bahwa ingatlah bahwa kita itu sejajar dengan makhluk apapun itu. Bahkan kita sejajar dengan kuman dan sebagainya. Tidak ada yang spesial daripada manusia itu sendiri. Meskipun dari agama mengatakan bahwa bahwa manusia adalah khilafah fil ard gitu. Tapi bagaimanapun sebagai seorang khilafah di muka bumi, jangan pernah menjadi seorang khilafah yang sombong dengan aku, tapi menjadi khilafah lah yang rendah hati. Khilafah yang sadar bahwa kita adalah suatu esensi yang sama, yang merupakan satu bentuk yang sama-sama ciptaan dari Tuhan gitu. Pemikiran-pemikiran ini harus kita teruskan, harus kita kembangkan gitu, sehingga ketika kita bekerja sebagai seorang ilmuwan atau sebagai seorang insinyur atau ahli teknik sipil yang melakukan suatu bentuk pembangunan, kita harus dengan kita percaya bahwa kita adalah satu makhluk yang sama dari Tuhan, dan tidak unggul dan tidak ada keistimewaan gitu. Akhirnya ketika seorang saintis ataupun juga ahli teknik sipil, insinyur dan sebagainya akan melakukan satu pemikiran yang lebih dalam lagi ketika mereka melakukan satu pekerjaannya gitu. Bagaimanapun kan pekerjaan mereka paling rentan gitu kan, dieksploitasi gitu. Karena itu juga dengan kita juga berawal dari diri kita dengan menanamkan mindset seperti itu gitu. Otomatis jangan kita menanamkan mindset seperti itu dan kita teruskan pada generasi selanjutnya adalah sebagai satu bentuk daripada kita sebagai generasi muda untuk mewujudkan kembali bumi yang ramah bagi semua makhluk itu.
kan tidak ada bahkan kan gini kan, ada peribahasa yang mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Karena itu sebagai generasi muda kita mulai langsung dari diri kita sendiri gitu. Kita tidak perlu berekspektasi panjang lebar gitu, tapi dari kesadaran kita sendiri gitu. Mungkin itu bisa dicukupkan dari statement yang sangat bagus. Sebagai anak muda kita harus tangguh ya, menuju Indonesia tangguh. Mungkin sekian dari saya dan Mas Fauzi. Mungkin ada tutur kata yang menyinggung ataupun sikut kanan sikut kiri, mohon dimaafkan. Ini masih dalam proses pembelajaran diskusi lah, bukan dalam tahap apa itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mes salam rak Mas. Ya. Assalamualaikum. Mohon tutur kata kalau misalkan ada kesalahan dan sebagainya gitu. Ya, terima kasih kepada Mas Adabi dan kelompok KKN MIT ke-35. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir malah kuku ya. Bahkan dua sekalian. Narasumber malah juga nutup. Wis dipateni. Wis pateni. Patene apa orang? Pateni to. Wis sisan diupload. Sampai mau nek di pateni terus cara nge-save ning Instagram. Diupload ya sih yo. Berarti ora carane. Ini dibaca terus cara nyimpen di Ngerti cara nyimpen ra lho. Aku ora paham yo. Lah kenane paham wedi iki nek ora simpen. Yo kan Oh gitu. Gak ngerti aku. Iki paling bismillah ya. ya Bismillah ya. Iki caranya nyebut piye? carane nyimpen piye? Browsing piye? Tidak menyimpannya. Takon siapa takon Rizky takon. Kowe HP-mu apa ini? Baterai kuntek. Ayo tak ning takon ning kowe ya. Sing biasanya pun live iki sapa? Nangkir video terus. Kalau tap akhiri video maka akan muncul beberapa opsi. Iki tak Iya. akhirnya ya.